Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وأتباع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang sampai hari ini masih melimpahkan nikmatnya kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan bisa bertemu kembali di sini dalam rangka saling menasehati di atas kebenaran, dalam rangka saling bermudzakarah, saling ingat mengingatkan atas ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kita membaca sebuah kitab azim, kitab yang dibutuhkan oleh setiap mukmin dan muslim untuk membersihkan hati mereka dari berbagai macam penyakit-penyakit hati. Kitab tersebut adalah kitab yang ditulis oleh Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah, dan telah lalu biografi beliau yang beliau beri judul Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala, taman orang-orang yang berakal dan tempat rekreasi orang-orang yang mulia, ya, untuk mereka menyejukkan hati mereka, menyejukkan mata mereka. Kita akan memasuki di malam hari ini, setelah sekian lama kita libur, kita akan mulai kembali bab yang pertama daripada kitab. Qala Ibnu Hibban rahimahullah, al-babul awwal wasful 'akil al-labib wa na'tul fadilil arib. Bab yang pertama daripada kitab ini adalah sifat-sifat orang yang berakal, yang tajam, cerdas, dan sifat-sifat orang yang mulia lagi cerdas yang akan beliau paparkan pada bab ini. Bismillah. Akan beliau jelaskan bagaimana sifat-sifat para uqala, orang-orang yang berakal. Tentunya kalau kita merenung pada ayat-ayat Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah ketika menyatakan la'allakum ta'qilun, agar kalian mau berpikir, agar kalian mau mengakalinya, memahaminya, atau liqaumi ya'qilun, ya, untuk kaum yang berakal, atau wa ma ya'qiluha illal 'alim, tidaklah memahaminya kecuali orang-orang yang mengetahui. Maka di sini dalam sekian ayat ini terdapat bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakan manusia dengan akalnya, sehingga yang difahami oleh sebagian orang awam bahwasanya akal yang dimaksud itu adalah hawa nafsu, ini salah.
mirip tapi berbeda. Sebagaimana telah lalu pada penjelasan judul kitab ini, Al-Aql, akal itu tidak akan pernah berseberangan dengan dalil. Tidak akan pernah berseberangan dengan ayat. Tidak akan pernah berseberangan dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang disebut akal. Sehingga manusia itu mulia dengan akalnya. Bahkan akal itu adalah nurun, cahaya yang yumayyiz bihi bainal haqqi wal batil, yang menerangi antara kebenaran dan kebatilan. Sehingga seorang yang akil akan senantiasa berada di atas jalan yang lurus, akan berada di atas cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan membaca dari keterangan Al-Imam Abu Hatim rahimahullah tentang hakikat orang yang berakal. Qala haddatsana Muhammad bin Yusuf. Kata Abu Hatim telah menyampaikan kepada kami Muhammad bin Yusuf bin Matar bi Firabra. Muhammad bin Yusuf Abu Abdillah, ya. Muhammad bin Yusuf. Adapun Firabra adalah nama sebuah desa yang ada di Bukhara, daerah Bukhara sana. Qala haddatsana Abdullah bin Ahmad bin Shabbawi. Muhammad bin Yusuf berkata telah menyampaikan kepada kami Abdullah bin Ahmad bin Shabbawi. Abu Abdurrahman Al-Marwazi, Imam Hafiz. Qala haddatsana Ahmad bin Yunus. Ya, beliau ini adalah Abu Abdillah At-Tamimi. Abu Abdillah At-Tamimi, bekas budaknya Fudail ibnu Iyad. Qala haddatsana Fudail, telah menyampaikan kepada kami Imam Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad seorang imam yang masyhur di antara para ulama yang di awal mulanya beliau ini dikenal sebagai apa? Sebagai Qutta'ut Turuq, ya, atau Qati'at Tariq. Kerjaannya adalah merampok. Ya, Fudail bin Iyad bin Mas'ud At-Tamimi, Abu Ali. Dia adalah seorang imam min a'immatil a'lam. Thiqah terpercaya, wafat pada tahun 187 Hijriyah dan dipuji oleh Ibnu Hibban. Satu ketika sebab beliau ini bertaubat kepada Allah. Beliau ini di awal mulanya menjadi seorang perampok. Ya. Beliau mendengar seorang yang membaca firman Allah, alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Tidakkah sampai kepada orang yang beriman agar khusyuk hati-hati mereka untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Maka jalan Allah memberikan hidayah. Beliau pun menyatakan, bala qad ana. Ya, telah tiba saatnya. Beliau mendengar seorang yang membacakan ayat tersebut. Sehingga hal ini mengingatkan kita kepada firman Allah Subhanahu wa taala, fadzakir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Ingatkan seseorang itu dengan Al-Qur'an bagi mereka yang takut akan ancaman. Dan ini terjadi kepada Imam Fudail bin Iyad rahimahullah. Terkadang satu ayat, ya, bahkan satu kata
daripada kitab Allah menjadi sebab jalannya hidayah. Ketika beliau mendengarkan demikian, kata beliau, qad ana, telah sampai waktunya untuk dirinya bertaubat kepada Allah. Kemudian beliau pun berubah secara drastis menjadi orang yang zuhud, menjadi orang yang memiliki perhatian kepada ilmu. Bahkan beliau ini adalah termasuk hujjah, artinya terpercaya, hadisnya pun diambil. Nah, qala an Muhammad bin Thawr As-San'ani, dari Muhammad bin Thawr an Muammar. Wahidnya ini adalah Muhammad bin Rashid Al-Azdi, terpercaya. An Abi Hazim, ya. Abu Hazim Salamah bin Dinar Al-A'raj. An Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, ya, dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau adalah seorang sahabat. Sahal bin Sa'ad bin Malik As-Sa'idi Al-Ansari. Beliau ini lahir tahun 613 Masehi. Ya, kita berada di 2025. Kemudian beliau wafat pada tahun 710 Masehi, kurang lebihnya. Beliau meninggal di usianya 91 tahun. Seorang sahabat Ansor yang ikut sekian peperangan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sahabat tidak boleh ditanyakan lagi, ya. Jangan pernah ragu atas kefiqahan, terpercayanya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yuhibbu makarimal akhlaq wa yakrah safsafaha. Yang pertama beliau sampaikan, Ibnu Hibban menyampaikan, adalah sebuah athar, sebuah hadis yang datangnya dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu an. Bahwasanya Nabi SAW menyatakan, sesungguhnya Allah itu senang akhlak yang mulia dan membenci kejelekan daripada akhlak. Ya. Membenci kejelekan daripada akhlak. Ya. Hinanya daripada akhlak seseorang. Rusaknya daripada akhlak seseorang. Ketika kita, barakallahu fikum, berbicara tentang akhlak, akhlak ini adalah hakikat yang dipegang oleh seorang mukmin. Seorang yang beriman, ini adalah seorang yang berakhlak. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan tentang nabinya Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin 'azim, sesungguhnya engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang mulia, akhlak yang sangat agung, akhlak yang sangat baik. Aisyah menyatakan, wa kana khuluquhul Qur'an. Adalah akhlak Nabi itu Al-Qur'an. Sehingga di sini bisa kita pahami, seorang yang berakal itu adalah seorang yang berpegang dengan akhlak yang mulia. Dan akhlak ini gambaran daripada manusia secara zahir dan batin. Jadi manusia ini ada dua gambaran. Ada gambaran manusia secara zahir, yaitu bentuk badan kita. Ada wajah, ada kepala, ada tangan, ada kaki. Ini secara zahir manusia. Ya. Kemudian yang kedua secara batin. Dan inilah akhlak. Ya, inilah akhlak. Gambaran manusia secara batin itulah akhlak. Dan akhlak ini terbagi menjadi dua. Ada akhlak hasanah, kemudian yang kedua adalah sayyi'ah. Yang baik dan yang buruk. Yang baik, yang tertinggi dan puncak daripada kebaikan akhlak adalah akhlaknya para anbiya.
Dan yang paling depan padanya adalah keimanan dan tauhid. Sehingga bicara Islam adalah akhlak. Untuk menyempurnakan akhlak. Untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Akhlak ini ada akhlak kita kepada Allah. Dengan kita mentauhidkannya. Dengan kita mengesahkan Allah dari sisi rububiyahnya. Mengimani Allah adalah yang menciptakan kita, yang memberikan rizki kepada kita, yang mengatur seluruh alam ini. Kemudian mengesahkan Allah dari sisi peribadatan. Kita yakini Allah satu-satunya yang berhak disembah. Dari ibadah kita, tidak boleh kita menjadikan selain Allah sebagai sesembahan. Baik itu doa, baik itu puasa, baik itu sembelihan. Semuanya adalah ibadah. Tidak boleh kita palingkan kecuali hanya kepada Allah Jalla Jalla. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlak. Ada akhlak kita kepada Nabi SAW. Dengan kita ittiba mengikuti Nabi. Ini konsekuensi dari tauhid kita. La ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Persaksian kita. Kita ittiba mengikuti Nabi SAW. Yang dimana Allah tidak akan menerima amalan kita kecuali dengan ikhlas. Hanya menjadikan Allah satu-satunya tujuan kita. Kemudian yang kedua mengikuti dan mencontoh Nabi SAW. Ini adalah akhlak. Ya, akhlak hasanah. Kemudian akhlak kita kepada manusia. Dengan kita bertutur kata yang baik, dengan kita membantunya ketika dibutuhkan, dengan kita mengingatkannya ketika ia salah. Akhlak kepada manusia pun ini ada yang al-aham fal-aham, ada yang terpenting yang harus kita dahulukan. Akhlak kita kepada orang tua, akhlak kita kepada bapak, ibu, ke atas, kemudian paman, bibi, ke bawah, ya, saudara, kerabat terdekat, al-aqrab al-aqrab. Ya. Semua itu adalah bagian daripada husnul khuluq, baiknya akhlak seorang. Kemudian ada akhlak kita kepada binatang, ya, dan seterusnya, pembahasan panjang. Ya. Sehingga di sana ditulis kitab-kitab khusus yang membahas tentang akhlak dan adab. Yang tidak lepas daripada hakikat keislaman seseorang. Kemudian yang kedua adalah sayyi'ah yang jelek. Yang kebalikan. Ya. Kebalikan daripada itu semua yang sudah kita bahas tadi. Seseorang ketika menyekutukan Allah, dia telah berakhlak dengan akhlak yang jelek. Seseorang ketika dia melakukan bid'ah-bid'ah, dia telah melakukan akhlak yang jelek. Seseorang ketika tidak mengikuti Nabi, dia telah berakhlak dengan akhlak yang jelek. Seseorang ketika tidak memperlakukan kerabat-kerabat terdekatnya dengan baik, maka dia tidak berakhlak dengan akhlak yang baik. Dia telah berpegang dengan akhlak yang sayyi, yang jelek. Mereka yang berakhlak ini, kata Nabi, ana za'imun bi baitin bi a'lal jannah limasuna khuluquh. Aku adalah yang bertanggung jawab untuk memberikan rumah di surga yang tertinggi bagi mereka yang berpegang dengan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Ya. Sehingga demikian. Barakallahu fikum. Akhlak adalah ra'sul aql. Puncak daripada akal yang sempurna adalah ketika seseorang itu berakhlak dengan akhlak yang mulia. Qala Abu Hatim, berkata Imam Abu Hatim rahimahullah. Di sini disebutkan Abu Hatim radhiyallahu anhu. Ya. Boleh ya kita menyebutnya radhiyallahu anhu atau rahimahullah. Perkaranya luas, ya. Tidak perlu dipertanyakan atau dibuat panjang. Ini kok
Bukan sahabat kok disebut radhiyallahu anhu. Ya, pendapat yang sahih maka diperbolehkan seseorang menyatakan kepada selain sahabat radhiyallahu anhu ketika mereka adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia yang mengikuti petunjuk sahabat. Dalilnya adalah firman Allah, radhiyallahu anhum wa radhu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Maka di sini dhamirnya umum. Kepada siapa? Muhajirin dan Ansar walladzina tabauhum. Sahabat dan yang mengikuti mereka. Allah ridha kepada mereka. Artinya kita berharap kebaikan, mendoakan mereka dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala lastu ahfaz 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam khabaran sahihan fil 'aqli li'anna abana ibni Abi Ayyash wa Salamah bin Wirdan wa Umair bin Imran wa Ali bin Zaid wal Hasan bin Dinar wa Abbad bin Kathir wa Maisarah bin Abdi Rabbih wa Daud bin Muhabbar wa Mansur bin Suqair wa zawihim laysu mimman ahtajju bi akhbarihim fa ukharrij ma 'indahum min al ahadits al 'aqli. Aku, kata Abu Hatim, tidak menghafal dari Nabi SAW, tidak mengetahui dari Nabi SAW berita-berita yang sahih. Ya, kecuali yang beliau sampaikan di atas. Ya. Hadis ini dianggap sahih oleh sebagian ulama. Namun sebagian yang lain menganggapnya hadis ini mursal. Ala kulli hal. Kata beliau, aku tidak mengetahui, tidak menghafal dari Nabi SAW berita yang sahih tentang akal. Karena apa? Karena beliau sebutkan sekian nama tadi. Aban bin Abi Ayyas dan seterusnya. Mereka adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis tentang akal. Dan kata beliau, mereka ini laisu mimman ahtajju bi akhbarihi. Bukan orang-orang yang aku menjadikan mereka sebagai hujjah. Kemudian aku meriwayatkan hadis-hadis mereka. Artinya beliau menganggap orang-orang ini adalah orang-orang yang lemah. Kemudian aku keluarkan dari mereka hadis-hadis tentang akal. Artinya banyak hadis-hadis yang berbicara tentang akal yang dianggap oleh beliau ini lemah. Namun telah lalu kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala memuji mereka orang-orang yang berakal. Hakikatnya cukup bagi kita untuk memahami dan meyakini bahwasanya Allah itu memuliakan mereka orang yang berakal. Qala wa inna muhabbatal mar' makarimal akhlaq. Wa inna muhabbatal mar'i makarim minal akhlaq wa karahiyatu safsafaha huwa nafsul aql. Kemudian beliau menjelaskan hadis ini, kecintaan seseorang terhadap kemuliaan akhlak. Ketika dia senang dan cinta kepada akhlak yang baik, dan bencinya seseorang kepada kejelekan daripada akhlak, itu adalah hakikat daripada akal. Anda bertanya tentang hakikat akal manusia yang sehat itu adalah akhlak yang mulia sebagaimana pada hadis ini. Qala fal aqlu yumakkin al-hadd wa yu'annisil ghurbah wa yanfil faqah wa la mala afdal minhu wa la yatimmu dinu ahadin hatta yatimu aqlu. Kata beliau, akal ini akan membuat seseorang bisa berpengaruh. Ya. Bisa berpengaruh dan mendapatkan kebaikan dengan pengaruh daripada akal. Dan akal itu akan menjadi teman bagi keterasinya. Ketika seseorang asing, ia akan memiliki teman daripada akalnya. Kemudian akal itu akan menafikan kefakiran. Ketika seseorang berakal, ia tidak akan pernah takut miskin. Karena dia sadar dan tahu Allah Jalla Jalaluh
ini telah menentukan dan menetapkan masing-masing kita rezekinya. Sehingga ia tidak pernah takut. Tidak ada kata fakir baginya. Seorang agil yang hakiki demikian. Dan tidak ada harta yang lebih baik daripada akal. Serta tidak akan sempurna agama seseorang sampai Allah akan sempurnakan akalnya. Sehingga dari sini beliau pun meyakini bahwasanya akal itu adalah inti daripada kehidupan manusia. Yang harus dipegang di dalam menjalani kehidupan. Qala wal aqlu ismun yaqau 'ala al-ma'rifati bisulukis shawab. Kemudian beliau sekarang menyebutkan definisinya. Akal itu adalah nama yang ditetapkan untuk mengetahui seseorang itu menjalani kebenaran. Menjalani apa? Kebenaran. Qala wal ilm bijtinabil khata'. Dan akal itu seseorang mengetahui untuk dirinya menghindarkan diri dari kesalahan. Ialah akal. Sehingga ketika seseorang dikatakan orang yang berakal itu, ketika dia tahu ini benar, dia akan jalan. Dan ketika dia tahu ini adalah salah, dia akan hindari. Demikian seorang yang berakal. فَإِذَا كَانَ الْمَرْءُ فِي أَوَّلِ دَرَجَاتِهِ يُسَمَّى أَدِيبًا. Seseorang pada awal mulanya, pada awal tingkatan daripada akal itu diberi nama adib, orang yang beradab. Thumma labiban. Kemudian seseorang setelahnya diberi nama labib. Labib adalah zulub, orang yang menggunakan akalnya, yang menggunakan otaknya dengan baik. Thumma akilan. Kemudian setelahnya tingkatan yang lebih tinggi daripada labib adalah akil, seorang yang berakal. Kama anna ar-rajula idza dakhala fi awwal haddid daha qila syaitanan. Jadi akal ini ada 3 tingkatan. Yang pertama adib, orang yang beradab, kemudian labib, orang yang memiliki akal dan otak, kemudian ia menggunakan dengan baik, kemudian yang ketiga adalah seorang yang berakal. Tingkatan yang tertinggi. Sebagaimana seseorang idza dakhala fi awwal haddid daha, ketika dia masuk pada batasan daripada pendapatnya atau hawa nafsunya, ya, maka dikatakan, artinya yang paling tingkatan yang paling rendah dikatakan syaitanan. Disebut syaitan. Ya, disebut apa? Syaitan. Fa idza 'ata fit tughyan, ketika dia melampaui dan sombong dalam melampaui batasnya, dia merasa bangga dengan itu, qila maridan, tingkatan di atas syaitan itu disebut marid. Ya, disebut marid. Wa idza zada 'ala dzalik qila abqariyan, dan ketika lebih daripada itu semua, yang tertinggi itu disebut abqari. Ya. Dan abqari ini bukan orang yang cerdas sebagaimana sebagian orang Arab memaknainya. Ya. Dia kepintaran bablas. Ya, disebut apa? Abqari. Sehingga dia menjauh daripada al-haq, menjauh daripada kebenaran. Fa idza jama'a ila khubthihi syiddatu syarr qila ifritan. Ketika terkumpul padanya kejelekan, semua kejelekan terkumpul padanya, maka disebut ifrit. Ya, disebut apa? Ifrit. Wa kadzalikal jahilu yuqalu lahu fi awwali darajatihi al-ma'id. Begitu juga seorang yang jahil. Seorang yang tidak punya ilmu, tingkatan yang paling rendah daripadanya itu disebut al-ma'id. Tingkatan yang paling rendah disebut ma'id. Tsumma ar-raqi', setingkat di atasnya, ya, itu disebut ar-raqi'. Ya.
Tsummal anwaq, kemudian tingkatan selanjutnya yang ketiga disebut anwaq. Tsummal ahmaq, kemudian ahmaq. Bodoh yang luar biasa, tidak ada bodoh yang melebihi daripadanya. Dungu, yang paling dungu disebut ahmaq. Ya. Demikian tingkatan manusia. Qala wa afdal mawahibullah qassamahu li'ibadihi al-aql. Kemudian kata Abu Hatim, masih beliau berbicara tentang akal. Kata beliau, sebaik-baik hibah, sebaik-baik pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya itu adalah akal. Adalah akal. Malah lalu, artinya ini perlu kita pahami karena kita akan berjalan terus seperti ini. Akal. Ya. Kita akan berbicara tentang akal. Yang dimaksudkan daripada akal adalah akal sehat manusia yang tidak bertentangan dengan dalil sama sekali. Dan tidak boleh bertentangan sama sekali. Ketika bertentangan namanya adalah hawa nafsu. Ini yang harus kita pahami. Walaqad ahsana alladhi yaqul. Maka telah baik seseorang yang menyatakan, yaitu sebuah syair. Beliau akan menyebutkan sekian syair, bahkan banyak syair dalam kitab ini sebagai penguat daripada apa yang beliau sampaikan. Karena memang syair ini digunakan oleh orang-orang Arab sebagai apa? Sebagai kata-kata hikmah. Ya, syair yang terkandung padanya kebaikan. Ya. Qala wa afdal qasamillah lil mar'i aqluhu. Kata beliau, sebaik-baik pemberian Allah kepada seseorang itu adalah akalnya. Falaisa minal khairati syai'un yuqaribuhu. Kemudian tidak ada daripada kebaikan-kebaikan itu yang mendekati daripada akal. Artinya yang lebih baik daripadanya. Fa idza akmala ar-rahmanu lil mar'i aqlahu faqad kamulat akhlaquhu wa ma'aribuh. Ketika seseorang disempurnakan oleh Allah akalnya, maka telah disempurnakan pula akhlaknya dan ma'arifnya. Ya. Dan ma'arifnya, yaitu tujuan akhirnya telah disempurnakan oleh Allah. Ya'ishul fata fin nasi bil aqli innahu 'alal aqli yajri ilmuhu wa tajaribuh. Maka seorang pemuda akan hidup di tengah-tengah manusia dengan akal. Maka sesungguhnya ia di atas akal itu akan berjalan ilmunya dan pengalamannya dengan akal. Yazidul fata fin nasi jawzatu aqli wa in kana mahdhuran alaihi makasibuh. Kemudian seorang pemuda akan semakin bertambah kualitasnya atau kualitas akalnya walaupun jelek pekerjaannya. Artinya pekerjaannya itu dianggap hina oleh manusia. Pekerjaan yang tidak ada artinya di tengah-tengah manusia. Akan tetapi ketika dia memiliki akal, maka akan semakin tinggi derajatnya di tengah-tengah manusia. Kemudian beliau menyebutkan asar. Qala akhbarana Muhammad bin Sulaiman bin Faris. Kata Abu Hatim, telah berkata kepada kami atau memberitakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman bin Faris. Qala haddatsana Ahmad bin Sayyar. Telah berkata kepada kami Ahmad bin Sayyar. Qala haddatsana Habib al-Jallab. Ahmad telah menyatakan kepada kami Habib al-Jallab. Qala beliau berkata qila li Ibnul Mubarak. Telah dikatakan kepada Ibnul Mubarak, yaitu Abdullah bin Mubarak bin Wadih Al-Hanbali Al-Marwazi At-Tamimi. Beliau ini bapaknya Mubarak bin Wadih ini dari Turki yang kebetulan bekerja di sisi Bani Hanzalah. Kemudian dinisbatkan kepadanya. Dan Bani Hanzalah adalah dari Bani Tamim. Abdullah bin Mubarak adalah seorang alim min ulama'il ummah yang tergabung padanya sekian ibadah yang mulia.
jihad, menyampaikan ilmu, zuhud, ya. Beliau ini dilahirkan di tahun 118 Hijriah. Ya. Dan yang semisal beliau ini sangat-sangat jarang. Sangat-sangat jarang. Semisal Abdullah ibnu Mubarak. Beliau ini semangat di dalam menuntut ilmu. Dan melakukan rihlah fi talabil ilm. Perjalanan dari tempat ke tempat. Beliau telah mengelilingi banyak negeri untuk menuntut ilmu, untuk mengambil ilmu dari para a'immah. Beliau adalah imamnya kaum muslimin, sebagaimana dikatakan oleh Imam Abu Ishaq Al-Fazari rahimahullah, beliau adalah imamul muslimin ajma'in, imamnya kaum muslimin. Ya. Imam Az-Zahabi menyatakan Ibnu Mubarak ini adalah Syekhul Islam. Ya. Dikatakan Syekhul Islam karena dia tua usianya di dalam memperjuangkan agama Islam. Beliau Syekhul Islam fi zamannya. Dan dikatakan Amirul Atqiya. Penguasanya atau amirnya orang-orang yang bertakwa di masa beliau. Satu ketika, ya, ini menunjukkan karom daripada beliau rahimahullah. Datang seseorang kepada Abdullah bin Mubarak sebagaimana diceritakan oleh Salamah bin Sulaiman rahimahullah. Datang seseorang minta untuk dilunasi hutangnya, ya, untuk dilunasi hutangnya. Maka beliau pun lunasi. Beliau berikan, ya, beliau berikan. Dan banyak sekali ya kisah-kisah yang ma'ruf tentang siapa? Tentang Abdullah ibnu Mubarak rahimahullah. Dia wafat pada tahun 181 Hijriah. Ya, tentunya di bulan Ramadan ketika beliau kembali dari salah satu peperangan. Ya. Dari salah satu peperangan yang memang diwajibkan oleh penguasa pada saat itu. Dia wafat ketika kembali dari badannya. Ala kulli hal. Ini sekelumit tentang Ibnu Mubarak rahimahullah. Qala, beliau berkata, atau dikatakan kepadanya, beliau ditanya, ma khairu ma'utiyar rajul, apa yang terbaik yang diberikan kepada seseorang? Qala, berkata Ibnu Mubarak, gharizatu aqlin. Ya. Kata beliau adalah gharizatu aqlin. Banyaknya akal, tingginya akal seseorang, tingkatan akalnya. Qila, kemudian dikatakan lagi. Fa in lam yakun, jika tidak diberikan yang semisal itu, qala adabun hasan. Jika tidak ada yang demikian, setidaknya manusia ini memiliki adab yang baik. Ya, memiliki adab yang baik. Qila, kemudian dikatakan kembali, fa in lam yakun, jika tidak diberikan yang semisal itu, qala akhun salihun yastashiruhu. Ia memiliki saudara yang soleh yang ia jadikan tempat untuk bermusyawarah. Setidaknya seseorang ketika ia tidak mengetahui ilmu, ya, ia tidak banyak tilak terhadap dua wahyu, minimal dia punya saudara yang baik yang kita anggap ini bisa memberikan solusi pada kita. Sehingga dikatakan oleh orang-orang Arab terdahulu, ma khaba man istashar. Tidak pernah rugi orang-orang yang menjadikan musyawarah sebagai pembantunya. Wala nadima man istakha, dan tidak akan pernah menyesal seseorang yang beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan mereka, para sahabat, untuk bermusyawarah satu dengan yang lainnya. Sehingga dikatakan wa amruhum syura, perkara mereka ini diselesaikan dengan syura, dengan musyawarah. Sehingga Nabi memiliki teman-teman, sahabat-sahabat yang memang
dijadikan orang-orang yang diambil pendapatnya oleh Nabi SAW. Demikian Islam. Islam ini mengatur segala sesuatu dengan tasyawur. Karena semakin banyak yang menyepakati, maka semakin baik. Dikatakan pada sebuah azhar, ya, yang dinisbatkan kepada Nabi, namun sebagian menganggapnya lemah. La tajtami'u ummati 'ala dhalal. Umatku ini, kata Nabi, tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Sehingga ketika sudah sepakat dengan sebuah permusyawaratan, maka biiznillah, ya, akan menjadi solusi. Nah, tentunya mustasyar, orang-orang yang kita jadikan orang yang kita ambil pendapatnya adalah orang yang paham. Seorang yang akil tadi, orang yang berakal, orang yang tahu Al-Quran, orang yang tahu wahyu, orang yang tahu kitab Allah. Bukan sebagaimana yang ada di zaman sekarang. Oh, musyawarah, semuanya orang-orang yang jahil. Tidak, bukan demikian. Kita jadikan satu orang yang punya ilmu. Ambil pendapatnya. Wah, kata. Demikian, ya, gambaran daripada musyawarah yang benar. Qala fa in lam yakun, ketika tidak ada, dia tidak punya saudara yang soleh. Qala sumtun tawil, setidaknya seseorang itu diam yang panjang. Setidaknya seseorang itu diam, dia akan lebih selamat. Sehingga Abul Atahiyah dalam syairnya beliau menyatakan, la inna dimta ala sukutika, jika engkau menyesal atas diammu marratan sekali, la inna dimta ala sukutika marratan, maka sekali saja engkau menyesal ketika engkau diam, falaqad nadimta 'alal kalami miraran. Ketahuilah, pasti engkau telah merasa nyesal, engkau telah menyesal atas sekian ucapanmu, atas sekian kalammu berkali-kali. Ya. Berapa banyak orang, oh iya ya, coba tadi tidak saya sampaikan. Ya. Berapa kali ketika kita mengucapkan sebuah statement, kita ditegur dengan fulan. Berapa kali ketika kita menyampaikan ucapan, kemudian jadi sebab apa? Ributnya kondisi. Rusaknya keadaan. Maka kata beliau, engkau telah menyesal. Pasti engkau telah menyesal berkali-kali dengan ucapan. Jadi perbandingannya 1 banding banyak. Mungkin 1 banding 100. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kita untuk banyak diam. Ya. Mengajarkan kita untuk banyak diam. Ketika kita tidak bisa mengucapkan hal yang bermanfaat, ya, maka diam, kata Nabi SAW. Faliyakul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Ya. Qala fa in lam yakun, jika tidak ada, qala mautun ajil. Ketika dia tidak punya itu semua, maka kata beliau, mati lebih baik. Mati yang disegerakan. Orang yang meninggal, setidaknya dia telah diselamatkan dari bahaya lisan. Dia telah diselamatkan dari dosa-dosa. Artinya kalau kita mau merenung, barakallahu bikum, kematian itu terkadang menyelamatkan. Sehingga ucapan sebagian orang ini bisa dikatakan tepat ketika menyatakan Allah lebih tahu. Ya, mungkin fulan dikenal orang yang nakal, orang yang banyak melakukan kejahatan-kejahatan, tapi ada kebaikan padanya, ada tauhid padanya. Allah Subhanahu wa taala wafatkan dia dengan segera. Artinya ini adalah tanda Allah sayang kepadanya. Allah Subhanahu wa taala selamatkan dia dari lisan jeleknya. Allah Subhanahu wa taala hentikan dia dari apa? Dari kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Sehingga kata beliau, ketika itu semua tidak ada pada dirimu, mautun ajil. Kematian yang disegerakan. Itu lebih baik. Ya.
Subhanallah. Qala akhbarana Muhammad bin Daud Ar-Razi qala haddatsana Muhammad bin Humaid. Disebutkan sekian perawi yaitu untuk meringkas ya. Tidak kita baca karena memang kitab ini lumayan panjang dan waktu kita sangatlah terbatas. Qala su'ila Aqil. Aqil pernah ditanya. Ibnu Mubarak berkata, Aqil pernah ditanya, "Ma afdal ma'utiyal 'abd?" Apa yang terbaik yang diberikan kepada hamba ini? Qala gharizatu aqlin. Akal yang banyak, akal yang baik. Qala fa in lam yakun, jika tidak, qala fa adabun hasan. Adab yang baik. Qala fa in lam yakun, jika tidak ada, qala fa akhun syafiqun istashiruhu. Saudara yang lembut hatinya, yang ia jadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah. Qala fa in lam yakun, qala fatulus shamt. Ketika tidak punya, maka diam yang panjang. Qala fa in lam yakun fa mautun ajil. Ketika tidak ada, maka mati lebih baik baginya. Ini semakna dengan apa yang disampaikan oleh Ibnu Mubarak rahimahullah. Qala Abu Hatim radhiyallahu anhu, al-aqlu naw'an. Kemudian beliau menyebutkan akal itu ada dua. Ya, akal itu ada dua. Sebelum kita melanjutkan apa yang disampaikan oleh Abu Hatim rahimahullah, ketika beliau menyatakan, ya, menukilkan kalam dari Ibnu Mubarak dan yang lainnya tentang kematian yang disegerakan, perlu dipahami kematian itu adalah sebuah kepastian. Ya, al-maut hak. Kematian itu adalah benar. Ya, seseorang ya pasti akan mati. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau wahai Muhammad akan mati dan mereka pun akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap dia pasti akan merasakan kematian. Imma disegerakan atau dipercepat atau diakhirkan kematiannya. Idza jaa ajaluhum, ketika datang ajalnya maka Allah tidak akan akhirkan sedikit pun. Artinya ketika Allah wafatkan seseorang itu telah sampai ajalnya. Karena segala sesuatu itu ada ajalnya, ada masanya, apapun itu. Ya. Dan bukan berarti ketika beliau menyatakan kematian yang disegerakan itu kita berharap mati, tidak. Di dalam hadis Anas, Nabi SAW menyatakan la yatamanna ahadukumul maut. Ya, jangan pernah salah seorang dari kalian ini mengharap kematian. Walakin akan tetapi katakan Allahumma ahyini. Katakan kata Nabi SAW, ketika engkau berharap mati, engkau ingin disegerakan ajalnya karena kesulitan yang ada dan lain sebagainya, katakan Allahumma ahyini makanatil haya khairan li. Ya Allah, hidupkan aku jika kehidupan itu lebih baik untukku. Wa amitni wa tawaffani idza kanatil wafa khairan li. Dan matikan aku ketika kematian itu lebih baik untuk diriku. Baik, insyaallah kita cukupkan dulu sampai di sini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.